Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Di sini aku akan mulai upload video baru lagi di channel ini maupun di channel aku satu lagi. Dan aku akan mulai dari New Tarot Channel Indonesia. Dan kita akan mulai dari pesan penting untuk masing-masing zodiak. Udah lama banget, udah lewat dari jadwal yang aku umumkan di di community tab. Jadi mohon maaf banget karena aku juga lagi ada proses perpindahan, ada traveling yang sedang aku jalani dalam beberapa waktu belakangan ini. Kemudian jadwal personal reading juga sering banget terganggu, jadi mohon maaf banget, terutama bagi klien aku yang udah duluan kirim-kirim uang duluan gitu ya, kayak langsung dapat jadwal aja. Tapi sebenarnya aku susah sebenarnya buat jadwalin personal reading kamu. Tapi syukur sekarang udah mulai normal lagi jadwal aku, dan sekarang kamu udah bisa ketemu video baru di channel ini. Oke, terima kasih atas perhatian kamu, kesetiaan kamu di channel ini, dan semoga kamu bisa tetap puas dengan video-video aku. Oke, dan sekarang aku akan rekam untuk zodiak Aries di pesan penting kali ini. Dan seperti biasa Aries, pesan penting ini bersifat timeless, nggak ada batas waktunya. Jadi kapanpun kamu ngerasa terdorong untuk nonton video ini, ada saat yang tepat bagi kamu untuk menontonnya. Oke, here we go. Mari kita lihat di sini Aries. Pesan penting Aries. Pesan penting Aries. Oke, kita buka 3 kartu di sini. Pertama untuk kehidupan umum kamu. Oke. Kemudian yang kedua untuk kehidupan asmaranya kamu. Kemudian saran buat kamu di periode ini. Oke. Oke. So, kita langsung aja di sini Aries, mulai dari kehidupan umum kamu ada Ace of Spring. Katanya di sini, it is time to take action, be fearless and happily pursue your most treasured dreams, amazing career opportunities. So ada Ace of Spring di sini Aries sebagai kehidupan umum kamu. So ada babak baru di sini. Ada kabar baik mungkin yang akan kamu dengar dalam waktu dekat Aries, dan aku ngerasa kabar baik ini merupakan sebuah masa atau sebuah babak yang menurut aku akan menjadi masa penentu yang cukup penting dalam kehidupan kamu Aries. Oke. Ace of Spring juga berbicara mengenai aksi, oke, tentang new spirit, semangat baru di sini untuk memulai sesuatu yang baru, bisa jadi juga proses manifestasi. Kita coba lihat nanti Aries lebih lanjut detailnya seperti apa manifestasi yang ingin kamu aplikasikan dalam hidup kamu dalam waktu dekat ini. Oke, kita lanjut dulu ke kartu asmara kamu. Di sini ada Four of Autumn. Oh, sorry, Five of Autumn. Oke. Katanya di sini, reach out to others for assistance, poor timing for a career change, feeling challenged by money issues. Feeling challenged by money issues. So Five of Autumn. Bukan kartu yang baik Aries ya. Sebagian besar mungkin lagi bermasalah dengan kehidupan asmaranya. Mungkin kamu sedang tidak berkomunikasi dengan si dia, dengan gebetan kamu, dengan pasangan kamu. Mungkin kamu lagi ngerasa trapped di dalam sebuah situasi, atau ngerasa terjebak, atau ngerasa buntu dalam suatu situasi yang terasa menyesakkan dada kamu. Kamu ngerasa sedih berada dalam situasi itu. Bagi sebagian lagi mungkin kamu memang sengaja mengasingkan diri kamu dari orang-orang yang terhubung dengan kamu dalam kehidupan asmara kamu. Kayak kamu memang sengaja menjauhi diri kamu dari komunikasi orang-orang terdekat kamu Aries. Kita coba lihat nanti. Ini juga bisa berarti seseorang mungkin lagi kangen dengan kamu Aries. Kartu Five of Autumn ini juga bisa berarti pesan soal seseorang merindukan kamu. Oke, kayak dia menunggu kamu untuk menghubungi dia, atau kamu di sini menunggu seseorang untuk menghubungi kamu. Ini adalah kartu yang pasif. Oke. Kita coba lihat sarannya bagi kamu. Ada Nine of Winter. Oke. Katanya di sini, unfounded fear, focusing on worst case scenarios, allowing worry to grow out of proportion to the problem. So ada Nine of Winter di sini Aries sebagai saran kamu. So
baik ini di kehidupan umum kamu maupun di kehidupan asmara kamu, aku ngeliat ada sesuatu yang perlu kamu khawatirkan di sini. Ada suatu perubahan mungkin yang harus sudah saatnya terlaksana dalam waktu dekat ini, atau mungkin saat ini ketika kamu nonton video ini. Mungkin kamu ada proses procrastinating, kayak mengundur-ngundur di sini sebuah keputusan penting yang mungkin memang sudah seharusnya kamu ambil di saat ini atau dalam waktu dekat ini, seperti yang aku bilang tadi. So memang ada sesuatu yang perlu dicemaskan di sini, Aries. Aku nggak tahu di sini yang dicemaskan ini apa. Kita coba klarifikasi. Oke, here we go. Kita mulai dari Ace of Spring terlebih dahulu. Why Ace of Spring here? The Hierophant, Nine of Swords. Nine of Swords lagi, kemudian ada the Fool card. Ya, aku ngerasa di sini memang ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan, Aries, dalam situasi kamu secara umum. Oke, mungkin ini terkait sebuah keputusan, bisa jadi ini terkait sebuah babak baru yang ingin kamu coba manifestasikan dalam hidup kamu, karena ada the Fool card di sini. This is about taking the leap of faith. Oke, ini tentang proses pengambilan resiko. Dan kamu mungkin you guys been worrying about this leap of faith. Kalian mungkin lagi dalam proses kontemplasi yang menurutku cukup ekstrim atau berada di level ekstrim, kayak bikin kamu stres, bikin kamu ngerasa kayak nggak bisa tidur mikirin keputusan ini. Bisa jadi ini terkait semacam aturan tertentu atau atau ikatan tradisional, hubungan kamu dengan keluarga kamu bisa jadi, atau nilai-nilai tertentu kayak nilai traditional values bisa jadi juga. Contohnya apa ya, Mbak? Contohnya gini, ini spesifik banget nih, ini spesifik banget. Mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang mencoba untuk memulai mengambil keputusan berani untuk pindah domisili, dimana keluarga kamu mungkin nggak mengizinkan untuk melakukan hal itu karena bertentangan dengan nilai keluarga kamu. Dan keputusan terkait pindah domisili ini terus bikin kamu ngerasa stres, terganggu, bikin kamu jadi overthinking. Ada Nine of Swords di sini. Tapi di saat yang bersamaan kamu sebenarnya juga ingin banget atau bersedia untuk menanggung resiko, atau kayak benar-benar siap untuk memulai babak yang baru. Aku ngeliat di sini, Aries. Dan ada Ace of Spring di sini. Aku ngerasa kesempatan kamu, atau kamu akan dihadirkan pada beberapa kesempatan, atau kayak jalan kamu dipermudah gitu ya untuk memulai babak baru ini. Jadi apapun restriction atau kendala atau halangan apapun di sini yang kamu hadapi, yang bikin kamu ngerasa overthinking, aku ngerasa itu tuh semua akan terlewati dengan baik. Oke? Aku ngerasa Nine of Swords ini bisa kamu lewati dengan baik, Aries. Oke? Hanya saja karena di sini sarannya juga Nine of Winter atau Nine of Swords, apapun babak baru ini memang perlu untuk kamu manifestasikan, Aries. Kayak kamu memang condong di sini untuk didorong membuat keputusan berani di sini, kayak keluar dari zona nyamannya kamu. Gue nggak suka kalimat itu, guys. Tapi dalam kasus kamu memang didorong untuk mengambil keputusan berani, Aries. Oke? Apakah ini terkait pekerjaan kamu? Mungkin kamu di sini ingin memulai sebuah kesempatan baru di sini, mencoba di daerah baru misalnya, atau di bidang baru misalnya, atau sesuatu yang bertentangan dengan aturan tertentu. Ada di Hierophant di sini. Kamu nggak perlu mengkhawatirkan aturan-aturan ini menurutku. Yang perlu kamu khawatirkan di sini adalah kebebasan kamu dalam memilih dalam hidup kamu, Aries. Oke? Kebebasan kamu untuk menentukan apa yang kamu mau. Dan aku ngerasa kesempatannya akan terbuka buat kamu menuju sesuatu yang lebih baik. Oke, kamu kayak didorong di sini untuk memulai yang baru di sini, Aries. Oke, kamu akan keluar dari zona overthinking ini.
Oke. Bisa jadi di sini kamu lagi nunggu kabar soal rekrutmen tertentu yang berkaitan dengan instansi pemerintahan. Aku ngerasa mungkin kamu akan dengar kabar baiknya, oke, dalam waktu dekat ini. Kita lanjut di sini Aries, ke asmara kamu ada Five of Autumn, oke. Four of Wands, Knight of Cups, kemudian ada Queen of Pentacles. Ada seseorang di sini yang merindukan kamu Aries. Bisa jadi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, doesn't have to be. Bisa jadi dengan zodiak lain. Dia merasa kehilangan kamu banget. Bisa jadi ini mantan ya. Bisa jadi ini seseorang yang kamu tiba-tiba ghosting dia, atau dia tiba-tiba ghosting kamu. Sebenarnya dia masih mikirin kamu. Aku nggak tahu kenapa orang ini menarik diri dari kamu. Pasti ada alasannya sih. Tapi yang jelas dia masih kepikiran kamu. Dia masih masih punya perasaan yang besar ke kamu, karena di sini ada Four of Wands. Bisa jadi kalian sedang dalam proses jeda ya, bukan berarti kalian udah putus hubungannya atau kalian udah memutuskan untuk minggat dari satu sama lain, tidak. Bisa jadi ini proses kontemplasi, karena aku nggak tahu kenapa readingan kamu ini full atau summary-nya adalah tentang proses kontemplasi. Oke, mungkin kamu di sini menarik diri dari kehidupan sosial kamu. Bisa jadi kamu secara umum lagi memutuskan langkah apa berikutnya yang akan kamu ambil dalam kehidupan kamu gitu loh Aries. So begitu juga di kehidupan asmara kamu, kayak ada pause, ada jeda di sini yang aku lihat antara kamu dengan seseorang. Tapi dalam proses jeda ini aku ngerasa kalian masih memikirkan satu sama lain hingga saat ini. Bisa juga ya, ini spesifik banget, ini nggak untuk semua orang tentunya. Mungkin ada sebagian dari kamu yang kayak terhubung dalam suatu koneksi dengan label friends with benefit, atau bisa jadi kayak ada semacam aturan antara kamu dan dia, kayak kalian bersama, tapi nggak ada status di dalamnya. Jadi seperti yang bilang tadi, friends with benefits, atau bisa jadi kayak sugar daddy or something like that, bisa jadi ada aktivitas seksual di sini antara kamu dengan orang ini. Dan aku ngerasa kalian memang cukup intim banget hubungannya. Tapi tau gak sih, hubungan kalian itu sebenarnya beyond that sexual interaction gitu loh. Itu satu hal yang harus aku tekankan di sini. Hubungan kamu antara hubungan kamu dengan orang ini tuh, kalau misalnya memang benar ya ini ada friends with benefits, lebih besar dari itu. Kayak orang ini memikirkan kamu nggak cuman di porsi seksualnya aja, tapi lebih dari itu. Kayak ada ikatan emosional yang mulai terjalin antara kamu dan orang ini Aries, atau vice versa, oke? Karena di sini ada Four of Wands. Jadi sekali lagi, terlepas ini friends with benefit atau tidak, kalau misalnya kalian tidak berkomunikasi, dia masih mengingat kamu, dia masih very well into you, tapi mungkin dia masih butuh waktu untuk dirinya sendiri, untuk berpikir apakah benar ini yang gue mau gitu loh. Apa sih yang benar-benar terjadi antara gue dan Aries, atau vice versa. Kita lanjut di sini ke Nine of Winter. Aries, why Nine of Winter here? Nine of Wands, Two of Swords, kemudian ada Page of Swords. Ya, ada proses procrastinating di sini Aries. Ada perasaan kamu ngerasa nggak yakin, ada perasaan kamu kayak berada di ujung tanduk gitu ya. Dan Nine of Wands, udah nggak ada gunanya lagi kamu mengundur-ngundur membuat keputusan di sini. Udah nggak ada lagi waktunya di sini bagi kamu untuk bersikap stagnan atau tidak melakukan apa-apa. Karena kalau misalnya bukan kamu di sini yang memutuskan untuk menyelamatkan diri kamu Aries, ya siapa lagi gitu loh. Terutama kalau misalnya memang benar di sini kamu terkendala mengambil suatu keputusan terkait semacam restriction atau nilai-nilai tertentu yang kamu takut
atau membuat kamu ngerasa bersalah, seperti adat misalnya. Seperti yang aku bilang tadi, bisa jadi ini soal opini orang lain, tapi ini lebih ke nilai-nilai tradisional atau nilai-nilai keagamaan, bisa jadi juga Aries, oke? Di Hierophant. So, aku ingatkan lagi ke kamu, di sini memang ada yang perlu kamu khawatirkan, tapi hal yang perlu kamu khawatirkan adalah kamu harus bikin keputusan yang konkret buat diri kamu. Jangan mengundur-undur lagi. Aku ngerasa kamu udah tahu apa yang harus kamu lakuin dalam situasi ini. Oke? Jadi semakin kamu di sini bersikap pasif dan terus melakukan kontemplasi yang menurut aku udah nggak ada gunanya lagi juga, karena kamu sebenarnya udah tahu apa yang harus dilakukan. Kamu akan semakin jauh dari progres atau perkembangan yang kamu inginkan, Aries. Oke? So guys, ini adalah pesan penting kamu untuk video kali ini. Sekali lagi terima kasih guys sudah setia di channel ini, dan semoga nanti kita ketemu lagi di general reading untuk bulan Agustus hanya di channel ini. Oke? Bye.